kasih ya kepada anak-anak yang udah datang ke rumah belajar yang dibuat. Pertama-tama sebelum kelas dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin memimpin? Saya. Iya. Baik, sebelum belajar dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Nah, karena ibu belum kenal sama kalian kan, coba dong kalian perkenalkan diri dari sini ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Ira. Perkenalkan, nama saya Jessica. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Iya, terima kasih. Berarti Ira, Jessica, sama Sumi. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks persuasif atau teks persuasi. Nih, ada dua gambar. Ada kata ayo tegakkan hidup sehat dengan berolahraga, atau ayo cuci tangan dulu. Dari kedua gambar ini kalian bisa menyimpulkan gak sih apa itu teks persuasi? Saya Bu. Iya. Tes persuasi itu tes ajakan. Ya, benar sekali. Teks persuasi itu adalah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, dan memujuk pembaca. Jadi kita membuat sebuah teks itu untuk mengajak para pembaca untuk ikut apa yang kita tulis gitu. Nah, biasanya teks persuasi itu beredar di jalanan kayak sekarang lagi corona gini kan. Itu ada teks ayo mencuci tangan, ayo memakai masker. Itu merupakan teks ajakan. Biasanya kalau teks ajakan itu menggunakan kata ayo atau mari. Nah, lalu apa sih ciri-ciri teks persuasi? Teks persuasi itu yang pertama ciri-cirinya adalah berisi data atau fakta. Maksudnya itu karena teks itu tuh untuk mempengaruhi para pembaca, maka teks itu harus berdasarkan fakta dan data. Kita nggak boleh asal-asalan kayak ayo kita memakai masker. Kenapa sih kita harus memakai masker? Pasti itu kan ada fakta-faktanya, ada data-datanya untuk kesehatan, untuk bla 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 gitu kan. Lalu yang kedua ada meyakinkan para pembaca. Karena teks ini untuk meyakinkan para pembaca, kita harus membuat teks itu yang para pembaca mempercayai apa yang kita tulis gitu. Terus yang ketiga itu ciri-cirinya berisi kata-kata ajakan. Nah, karena teks persuasi itu tadi kan udah kita lihat ya pengertiannya, teks yang mengajak atau menyuruh. Jadi biasanya di dalam teks itu ada berisi kata-kata ajakan seperti ayo atau mari. Lalu ada ciri-cirinya itu menghindari konflik, karena teks persuasi itu menghindari konflik itu kepercayaan pembaca kepada kita. Jadi kita biasanya di dalam teks itu nggak boleh ada kata-kata yang menyulitkan emosi. Maksudnya menulis kata-kata yang emosi gitu, itu nggak boleh. Lalu ada struktur teks persuasi. Nah, strukturnya itu yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu itu kan menyampaikan masalah dasar atau pengantar utama. Pengenalan isu biasanya kayak kita mau menulis sebuah teks tentang memakai masker. Berarti kita harus menceritakan dulu nih kenapa kita harus memakai masker. Masker ini untuk kesehatan bla bla bla, itu pengenalan isunya. Lalu ada rangkaian argumen. Maksudnya itu pendapat atau argumen para tokoh atau argumen kita sendiri sebagai penulis. Itu kita menuliskan argumen itu di dalam ada ajakan-ajakan. Maksudnya itu memberikan pada pembaca agar melakukan sesuatu baik yang tersirat maupun tersurat. Kita di dalam teks itu kita juga di dalamnya ada kata-kata ajakan kan, kayak tadi kita di kalimat itu mengajak para pembaca untuk ini gitu, untuk melakukan ini demi kebaikan, demi kesehatan atau apa gitu. Lalu ada penegasan kembali, itu kita menegaskan kembali bahwa kayak memakai masker tuh adalah hal yang wajib di sekarang karena ada virus kayak gitu. Kita tegaskan kembali kenapa kita harus wajib memakai masker kayak gitu. Lalu ada langkah-langkah menyimpulkan dan penyusunan teks persuasi. Langkah yang menyimpulkan itu yang pertama itu kita harus membaca keseluruhan sebuah teks itu agar kita dapat menyimpulkan apa sih yang dimaksud dari teks itu,
Lalu mencatat bagian-bagian penting dari isi teks. Kita mencatat nih bagian-bagian penting, maksudnya kita kayak tentang masker, berarti kita harus mencatatnya masker itu terbuat dari apa gitu kan, kenapa kita harus memakai masker gitu. Lalu memahami hubungan logis bagian-bagian penting tersebut satu sama lain. Nah, bagian-bagian penting itu tuh kita kaitkan lagi dengan hal-hal atau bagian-bagian penting yang lain, logis gak sih menurut kalian? Tuh, lalu merumuskan simpulan isi teks dengan ringkas dan jelas. Jadi kita harus dapat menyimpulkan teks itu dengan ringkas, jangan banyak banget kayak teks yang kita lihat itu tidak boleh ya. Lalu dalam penyusunannya itu kita harus menentukan tema. Untuk tema itu yang berisi bujukan, lalu menyusun rincian yang berisi pengenalan isu, rangkaian pendapat dan argumentasi. Kita harus menyusun pengenalan isunya itu apa, rangkaian pendapatnya itu apa, sama argumen kita apa atau argumen para tokoh. Lalu menyimpulkan bahan penguat pendapat atau argumen berupa data dan fakta. Kita harus mencari entah itu di Google, entah itu di buku, data-datanya ya sesuai dengan fakta gitu. Lalu mengembalikan teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasannya. Mengembangkan, kita harus dari kita susun tuh kerangkanya, kita harus kembangkan lagi dengan dengan teks yang sesuai dengan struktur teks persuasi. Nah, lalu di sini ada contoh teks persuasif dengan judul cerdas memilih pemimpin. Di sini sudah ada strukturnya, ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Coba dari Ira dibaca yang pengenalan isu. Pengenalan isu. Indonesia merupakan negara yang dilandasi dengan demokrasi pada saat memilih pemimpinnya. Salah satu mekanisme dalam pemilihannya yaitu lewat pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah. Lantas siapa di sini yang memilih? Tentunya adalah kita sebagai rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa yang nanti akan memimpin kita. Oleh karena itu, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk kita guna mengetahui siapa saja calon pemimpin yang akan melakukan aspirasi masyarakat demi untuk kemajuan bangsa. Lalu yang rangkaian argumen coba Suni baca. Rangkaian argumen. Bagaimana tidak, baik presiden ataupun kepala daerah yang nantinya berhasil terpilih setidaknya akan menentukan bagaimana nasib bangsa selama 4 tahun ke depan. Apabila kita tak bisa memilih secara tepat, maka akan dampaknya juga bisa kita rasakan. Lantas bagaimana untuk dapat memilih pemimpin yang tepat? Pilihkan yang cerdas, yang artinya nanti kita harus memilih calon pemimpin dengan latar belakang baik, riwayat pengalaman yang teruji, sampai visi dan misi yang terarah serta objektif untuk kebaikan negara. Lewat cara itulah nantinya kita bisa memastikan jika calon pemimpin akan membawa perubahan yang besar serta positif pada kehidupan bangsa. Lalu pernyataan ajakannya dibacakan oleh Jessica. Marilah memilih pemimpin secara cerdas dengan mengabaikan perasaan subjektif secara hanya menyukainya saja, terlebih lagi sebab adanya dorongan orang lain. Evaluasi objektif sendiri merupakan cara yang jauh lebih baik dibandingkan hanya dengan mengandalkan omongan manis atau ajakan orang lain saja. Terutama di dalam dunia politik merupakan dunia yang hanya manis di depan tetapi getir serta menghanyutkan di belakang. Pilihlah pemimpin lewat analisis serta penilaian yang efektif dengan cara mengenal apa yang sempat ia kerjakan, apa yang dapat ia kerjakan, serta apa yang bisa ia bawa di dalam kehidupan bangsa. Lalu penegasan kembali itu, hindarilah beragam pemberitaan yang tak bertanggung jawab di mana menyatakan sebuah hal yang mengherankan terkait berita politik. Terlebih lagi, jika sumber yang diambil merupakan media sosial atau media pemberitaan yang sumbernya tidak jelas. Jangan hanya kita membaca judulnya saja, namun tidak membandingkan dengan sumber yang lain. Hoax itu bisa saja dengan mudah menepiskan pilihan objektif kita sebagai pemilih cerdas. Sebagai pemilih cerdas, maka kita akan selalu mengevaluasi objektif pada calon pemimpin serta fakta yang mengusungnya. Mulai waktu sekarang ini, marilah kita cerdas dalam memilih. Nah, di sini ada pengenalan isu. Berarti dia menceritakan atau dia menyampaikan masalah dasarnya, yaitu Indonesia negara yang dilandasi dengan demokrasi. Itu pengenalan isunya, karena ia menggambarkan permasalahan dasarnya kan.
Lalu ada argumennya, itu argumen penulis ini, bagaimana tidak. Nih, lantas bagaimana kita dapat memilih pemimpin yang tepat? Pilihlah dengan cerdas, yang artinya nanti kita harus memilih calon pemimpin dengan latar belakang baik, riwayat pengalaman yang teruji, sampai visi dan misi yang terarah serta objektif untuk kebaikan negara. Itu merupakan argumen penulis ini. Lalu ada pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan tuh ditandai dengan kata ayo atau marilah. Ini di depannya sudah jelas kan? Marilah memilih pemimpin secara cerdas dengan mengabaikan perasaan subjektif. Nah, kata marilah ini merupakan kalimat ajakan. Lalu ada penegasan kembali. Itu ditegaskan kembali bahwa kita tidak boleh memilih pemimpin pemimpin yang kita lihat dari media sosial yang sumbernya tidak jelas. Kita tidak boleh membandingkan dengan kita tidak membandingkan dengan sumber lain. Itu merupakan penegasan kembali. Nah, di sini ada latihan. Latihannya itu yang pertama, buatlah 5 kalimat ajakan. Tadi Ibu sudah jelaskan kan, kalimat ajakan itu menggunakan kata ayo atau mari. Maka kita harus buat 5 kalimat ajakan. Tapi jangan kayak ayo membuang sampah, jangan pendek-pendek gitu, tapi yang panjang. Lalu di sini ada sebuah teks, mari kita sukseskan pembelajaran daring. Nah, kalian tentukan struktur teks persuasif. Untuk minggu depan Ibu akan cek apakah kalian mengerjakan atau tidak, ya. Demikianlah pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran ini dengan baca hamdalah. Jangan lupa menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.